Targetnya per tahun 2030 kabel itu sudah pindah semua ke bawah. Wajib pindah semua ke bawah. 2030 ya. 2030. 2023, 2024, 6 tahun ini cukup ambisius juga untuk mindahin semua kabel. Apalagi kalau sistem kerjasama sistem pembangunan ductingnya di bawah itu masih menggunakan sistem kerjasama dengan swasta. Karena tidak ingin membebani APBD. Sekali lagi saya bukan mendramatisir, tapi ini kemanusiaan, ya. Saya akui kita lemah terhadap law enforcement. Penegakannya, penindakannya ini sangat-sangat lemah sekali. Masalah di Jakarta bukan cuma rumput jis berarti Bang ya. Jadi kabel di Jakarta pun masih menjadi pembunuh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube Indela.com. Kali ini kita kedatangan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN, Bang Farazandi. Assalamualaikum Bang Farazandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang nih. Mau kita akan berbincang masalah yang sedang ramai sebetulnya nih Bang. Apa tuh? Ini mungkin Bang Farazandi juga bakal banyak diundang nih di banyak tempat terkait dengan sebetulnya namanya sama kayak gue Bang, korbannya kan Sultan kemarin ya. Moga-moga nasibnya nggak sama ya. Nah, moga-moga nasibnya nggak sama. Jadi kita akan membahas terkait dengan kasus yang baru-baru terjadi soal semerawutnya kabel fiber optik ya Bang ya. Ini kan sudah banyak didiskusikan terkait dengan masalah hal ini, tetapi mungkin entah kenapa gitu ya, yang terlihat ini adalah menjadi persoalan antara korban dengan si perusahaannya nih, yang akhirnya muncul angka 2M ditolak sama keluarga dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian mestinya kan Pemprov DKI ini hadir juga di tengah-tengah persoalan ini, karena kan perizinannya, aturannya, yang mengeluarkan kebijakan itu kan di tingkat Pemprov DKI. Nah, sebelum jauh nih, itu sebetulnya kenapa sih harus menunggu korban dulu baru ramai? Apakah memang ini keabsenan yang sudah lama terjadi Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih sebelumnya, ini udah diundang ke obrolan Sultan inilah.com. Akhirnya bisa mampir ke sini. Balik ke pertanyaannya, saya prihatin ya, menyayangkan harus ada korban dulu baru ini menjadi concern ataupun perhatian baik dari Pemprov maupun dari para stakeholder gitu ya. Ini nggak bisa jadi kebiasaan seperti ini gitu ya. Banyak masalah di DKI juga baru ditangani sifatnya reaktif gitu. Kalau udah kejadian baru bersikap gitu. Artinya memang dalam pendapat lu pun demikian, bahwa tunggu ada kejadian dulu baru aware. Bagi gua bukan pendapat. Ini faktanya di lapangan gimana? Sebut aja out of topic sedikit ya. Kabel, ya, macet, polusi udara, banjir, dan lain-lain. Kalau nggak ada noise atau nggak ada komplain dari ini kan kita nggak memikirkan sejauh itu. Ini jadi pertanyaan juga, sebetulnya visi penataan kota Jakarta itu gimana sih, gitu kan? Nah itu yang pertama. Yang balik lagi, ini masalahnya juga terkait masalah peraturan daerah ya yang ada di DKI Jakarta itu. Banyak peraturan daerah yang gue rasa obsolete atau dia itu tidak up to date gitu ya, tidak diupdate. Kayak ada peraturan yang dari tahun 2009 itu masih menjadi pegangan. Mungkin sudah irrelevan lagi sama zaman sekarang kan. Akhirnya apa? Pengambilan keputusan pada masa yang lalu, ya kan, itu bisa dibenarkan. Tapi pada masa sekarang, saat itu sudah menjadi polemik, itu tidak relevan lagi. Akhirnya kita mau mengacu pada payung hukum yang mana? Sementara aturan sendiri tidak relevan dengan kondisi sekarang. Betul, contoh gini. Betul beberapa perusahaan itu mungkin diberikan izin pada masa yang lalu. Dia punya riwayatnya.
Oh, dapat izin nih dari tahun 2014, 2015. Ya karena mungkin peraturan yang dipakai pada masa itu membolehkan. Dengan catatan bisa saja penyedia jasa layanannya waktu itu masih terbatas. Tapi kalau kita lihat sekarang di tiang listrik, semakin banyak kabel, semakin banyak provider yang ya mohon maaf, ini kalau makin banyak itu tanggung jawabnya juga makin berkurang ya, makin menggampangkan, menyepelekan gitu. Semeraut jadinya. Jadinya semeraut. Nah, ini pun bertentangan, kontradiktif dengan visi DKI Jakarta yang sebelumnya mungkin sudah dicanangkan dari Pak Jokowi, Pak Ahok maupun Pak Anies, penataan kabel udara. Yap. Nah, tapi pada masa Pak Anies ini baru mulai terakhir ya, pas masa Pak Anies ini baru mulai ada kickstartnya. Ya, kickstartnya. Itu pun baru seremonial. Saya sudah hadir waktu itu. Seremonialnya apa? Kita mulai membuat rumah dari kabel itu pindah ke bawah. Namanya SJUT. SJUT. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Semua kabel, baik kabel listrik, kabel fiber optik, kabel telepon, semua kalau ada itu pindah ke bawah. Termasuk pipanisasi nanti juga ada di bawah semua. Ya. Itu bertahap, Bro. Bikin rumahnya dulu. Dan bikin rumahnya pun ternyata tidak semudah itu. Butuh investasi yang luar biasa. High cost berarti ya. High cost, butuh waktu yang juga tidak sebentar. Jadi ini merupakan pekerjaan maraton gitu ya. Nah, tahun lalu saya hadir kebetulan. Saya dari Komisi B yang hadir satu-satunya waktu itu mendampingi Pak Gubernur melakukan seremonial pengguntingan kabel udara. Nah, jadi bukan pengguntingan pita. Pengguntingan kabel udara. Pengguntingan kabel udara sepanjang jalan Mampang Perapatan itu SJUT-nya sudah dibangun sebagai percontohan. Nah, pengguntingan kabel udara itu seremonial menunjukkan bahwa para provider diminta untuk segera pindahin kabelnya ke bawah. Masalahnya seremonial sudah jalan. Itu 2000 berapa berarti, Pak? 2000 kemarin, 2022. 2002 oke. Sebelum Pak Anies Di PLT kan ya. di PLT kan. Oke. Nah, itu pun di ujung masa jabatan. Jadi 5 tahun sebelumnya pun dari awalnya belum kepegang itu oleh Pemprov gitu kan, disayangkan. Nah, masalahnya perdanya pun ini masih ongoing. Nah, Peraturan daerah yang mengikat untuk SJUT ini masih ongoing. berarti yang terakhir berlaku itu yang dibuat tahun berapa, Bang, perdanya? Yang ada tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur utilitas. Ya. Perda nomor 6 tahun 2019. 106, sorry. Perda nomor 106 tahun 2019. Nah, Perda SJUT ini baru. Sekarang sudah di Bapemperda. Ini sudah lebih dari 1,5 tahun digodok di sana. Tapi yang saya dapat info kemarin, saya sudah tanya ke teman-teman di Bapemperda itu sudah di tahapan akhir. Nah, moga-moga bisa segera rampung di tahun ini. Targetnya apa? Kalau tidak salah waktu itu pada pidatonya Pak Gubernur sebelumnya targetnya per tahun 2030 kabel itu sudah pindah semua ke bawah. Wajib pindah semua ke bawah. 2030 ya. 2030. 2023, 2024, 6 tahun ini cukup ambisius juga untuk mindahin semua kabel. Apalagi kalau sistem kerjasama sistem pembangunan ductingnya di bawah itu masih menggunakan sistem kerjasama dengan swasta. Oke. Karena tidak ingin membebani APBD. Yap. Gitu. Nah, ini saya jadi sanksi juga ini 2030 bisa beres. Karena sekarang tahap 1 saja dari 100 km rumah kabel yang mau dibangun itu saya rasa baru mencapai 50%. Itu pun baru 130 km ya.
Itu dibagi penugasannya ke 2 BUMD, yaitu di Jakarta Propertindo dan Saranajaya. Sorry Bang, apakah kemudian tidak ada standarisasi yang memang diharuskan entah pengembang atau yang memasang itu untuk kemudian tidak semerawut seperti sekarang, asal-asal aja, jadi seolah-olah jadi kayak apa ya, nggak ada aturan yang berlaku gitu loh Bang. Kalau saya rasa yang pertama, ini jadi kebiasaan kita juga. Saya rasa sih mungkin awalnya rapi. Awalnya. Ya, seminggu rapi, maksimal sebulan lah. Tapi setelah lewat dari itu, kita sangat minim sekali masalah pengawasan. Fungsi pengawasan ini sangat minim sekali. Itu yang pertama. Kita kekurangan sumber daya manusianya. Kita tidak didukung oleh sistem monitoring, ya. Sistem monitoring itu seperti apa? Ya mungkin di tiap tiang itu kalau bisa ada CCTV lah. Jadi kalau nggak ada orang, minimal CCTV itu bisa memantau kalau ada titik-titik kabel yang di luar jalurnya gitu. Ya memang udah harus canggih kayak begitu, gitu loh. Kalau di negara luar bisa, kenapa kita nggak bisa? Apalagi sekelas DKI Jakarta. Iya. Pertanyaannya bisa atau enggak, mau atau enggak gitu. Political will-nya ada. Political will-nya ada atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lemah, saya akui kita lemah terhadap law enforcement. Penegakannya, penindakannya ini sangat-sangat lemah sekali, gitu. Contoh, pada Perda nomor 106 tahun 2019, pasal 26, itu menyatakan penataan kabel udara itu diatur. Tidak boleh melintang di atas jalan misalnya. Dia harus menempel di badan jembatan atau bidang tak sejalan, kalau tidak salah bahasanya. Tapi nyatanya walaupun sudah tertulis, law enforcementnya gimana sekarang? Tetap menjuntai gitu. Tetap aja. Pertama bukan menjuntai dulu, pertama melintang dulu. Nah ini kan jadi salah satu excuse ataupun alasan dari pihak perusahaan bahwa kabel saat dipasang itu rapi, melintang rapi, ya kan? Yang dipermasalahkan menjuntai kenapa? Saat dilewati mobil bermuatan overload lebih, yang tingginya juga melewati batas, misalnya maksimal 2 meter gitu, kabel ada di posisi 2,5 meter. Tapi muatannya dipakai lebih. Itu nyangkut kan? Ini yang kejadian sama Sultan. Sultan yang korban itu. Sultan yang korban. Sultan yang korban. Saat ini nyangkut, posisi kabel itu tidak dalam posisinya lagi. Sudah mulai longgar. Itu pun sebetulnya kendaraan yang bermuatan overload ada aturannya juga untuk melintas. Ada aturannya. Rutin, ya kan? Ada aturannya. Kenapa dia harus lewat jalan situ? Kenapa boleh lewat jalan situ? Dan pengawasannya pun harusnya juga ada. Gimana? Kan? Pertanyaan sekarang gimana kita mau ngawasinnya? Mobil hanya lewat dalam sepersekian detik, tapi meninggalkan sebuah jejak yang menimbulkan masalah. Korban. Terus gimana nge-trackingnya sekarang? Nyari saksinya gimana pada saat itu? Ini kan jadi sebuah masalah lain yang ya kalau mau kita bergantung pada hal itu, ya ini kejadian sekarang antara korban dengan pemilik aset gitu ya. Lempar-lemparan, maksudnya bukan lempar-lemparan. Merasa benar dulu. Kucing-kucingan gitu. Korban mencari keadilan, perusahaan juga tidak mau disalahkan. Sekarang Pemprov ini tidak bisa menempatkan diri sebagai penegak hukum. Dia yang punya kebijakan. Posisinya memperbaiki agar lebih baik lagi. Nah sekarang makanya dibutuhkan, saya mengapresiasi Kapolri ya, mengapresiasi jajaran polisi RI juga sudah turun tangan untuk bisa menjembatani, menindak minimal ini yang saya dapati dari keluarga korban. Mereka minta keadilan dan ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan kok, dengan jalur mediasi. Tapi sampai sekarang yang saya dengar, pihak keluarga Sultan, ya Sultan Rifat itu, sampai sekarang hanya berhadapan dengan para pengacara.
tidak ada dimediasikan, diskusi, ya. tidak ada diskusi, tidak ada sambung rasa, tidak ada sedikit pun juga mungkin permintaan maaf dari pihak perusahaan ya kepada keluarga korban. Padahal itikat dan goodwill dari keluarga korban ya ini sudah baik menurut saya gitu. Dan bagaimanapun masa depan korban ini udah ini menyangkut nyawa dan manusia gitu, makhluk hidup, bukan sebuah barang yang rusak yang bisa diasuransikan gitu. Nah ini jujur ya bro, saya waktu itu hari kedua pas kejadian, setelah selang berapa hari saya kan langsung berkunjung ke rumah korban. Pada masa itu sangat prihatin sekali. Sangat memprihatinkan sekali kondisi. Saya diperlihatkan fotonya dari mulai day one kejadian sampai mulai setelah 7 bulan. Saya lihat kondisinya, berat badannya sudah di bawah standar. Sudah banyak infeksi yang terjadi karena dia tidak bisa makan secara normal, harus mohon maaf lewat dibikin lubang di tenggorokannya. Saraf pita suaranya pun sudah tidak berfungsi, sehingga untuk menutup air liur, kan kita punya air liur. Nah ini kan biasanya kita buang, ini kan kita atur penutupannya lewat saraf pita suara itu. Sudah tidak berfungsi, akhirnya apa? Air liur terus masuk, membanjiri paru-paru. Jadi sampai sudah berapa kali dibawa ke rumah sakit, paru-paru itu diminta izin oleh rumah sakit kepada pihak keluarga untuk dibolongin agar bisa keluar, kalau nggak bisa napas. Jadi coba bayangkan, saya merinding ya waktu dengar ceritanya. Sekali lagi saya bukan mendramatisir, tapi ini kemanusiaan ya. Bayangkan kamu seorang mahasiswa berprestasi, punya masa depan yang insya Allah prospecting gitu ya, promising, ketimpa suatu musibah, sudah hampir pada masanya bisa kehilangan nyawa, diberikan kesempatan masih bisa hidup, ya kan? Tapi dalam perjalanan penyembuhannya sudah mungkin sekali 2 kali itu ada kondisi di mana itu hampir lewat juga bro. Ada masa kritisnya juga berarti. Iya, karena satu ininya kan nggak bisa. Satu kekurangan gizi dan lain-lain. Sudah itu nggak bisa dibantu. Itu hampir lewat. Kedua saat tadi paru-parunya penuh dengan air liur, itu juga hampir tidak bisa bernapas, hampir lewat. Bayangin perjuangannya 7 bulan. Ini untuk tetap bisa bertahan hidup. Itu kan luar biasa. Nah, harusnya sisi kemanusiaan ini yang didengarkan oleh pihak perusahaan. Minimal dengerin aja dulu, biar tahu. Ada itikat baik kan? Ada itikat baik, lalu mencari solusi bersama. Kalaupun tidak ada jalan lain untuk membantu rekonstruksi dampak dari pengobatan lain-lain, minimal keluarga korban juga bisa memahami upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh korban untuk Sultan ini apa. Dan yang bisa dibantu, interaksinya sesama kemanusiaan. Nah, yang bisa dibantu oleh pihak provider. Gitu. Ya. Jadi memang di satu sisi perusahaan nggak bisa semena-mena menyalahkan, merasa benar gitu ya bang ya, karena korban ini secara fakta sudah sangat amat dirugikan gitu ya bang. Di luar itu mau perusahaan ini mengakui atau tidak, ya, ini adalah bentuk kelalaian. Ini akan berentet semua. Jadi untuk perusahaan pun kalau tidak segera dicermati atau dimediasi, ini juga khawatir akan menjadi sebuah presiden buruk. Iya kan? Apa salahnya sih? Apa salahnya gitu? Kenapa terkesan menghindar? Kenapa terkesan ingin memposisikan bahwa
ini bukan suatu masalah gitu. Kalau kita mau tarik, ya saya tidak mau dalam posisi menyudutkan judgment ataupun menjustifikasi situasinya ya. Walaupun kabel itu menjuntai karena ada sebuah kendaraan overload, katanya tiangnya ada yang ketabrak sama mobil sehingga posisi kabelnya menurun. Tapi dalam catatan sehari itu, dari mulai kejadian kabel yang menjuntai, itu tidak ada penanganan, tidak ada mitigasi, baik itu reaksi saat kabel itu menjuntai, baik itu menunggu laporan dari warga bahwa kabel di daerah tersebut berbahaya, ataupun mereka punya sistem monitoring. Dinas yang ngurusin ada kan Bang? Nah, dinas ini posisinya pada saat itu adalah memberikan izin ya, dan penataan kembali saat ada laporan. Sifatnya jadi merespon saat ada laporan. Betul. Tidak ada tim yang memang harus keliling untuk ngecekin kalau ada kabel ini belum salah. Kalau ada sekarang laporan zaman baru digital gitu loh Bang, era modern. Nah, ini terasa kayak ke belakang gitu ya. Nah, itu dia kegeraman gue di sini. Oke, di satu sisi gue kesal dengan perusahaan gitu ya, melihat itikat baiknya kurang dan lain-lain sebagainya. Tapi ada satu aspek yang juga harus kita tanyakan. Ini pemprovnya, pemerintahannya yang saya nggak tahu ya, apakah kemudian masalah persoalan dasar ini kadang-kadang kan kabel nggak jadi isu politik ya. JIS itu kan jadi isu politik. Menteri semua apa. Nah, sementara kabel ini kan kadang-kadang nggak terlalu jadi pembahasan gitu ya. Tapi bahkan perdanya pun untuk diperbaharuinya saja nggak up to date tadi yang lu bilang. Nah, tadi kan lu bilang ada izin lah, ada pengawasan dan lain sebagainya. Sejauh mana kemudian kita melihat prospek keadilan di dalam menata kabel ini? Karena kan kalau kita lihat di daerah peak misalkan, atau di daerah tertentu yang memang dalam tanda kutip pengembang di sana cukup kakap gitu kelasnya, itu nggak ada bang kabel-kabel begini. Tapi kalau di kampung-kampung kita lihat, itu kabel udah kayak jadi jemuran ruwet banget gitu. Ini akhirnya aturan yang ada juga melahirkan ketimpangan pembangunan kota akhirnya Bang. Iya. Kalau ya inilah dampak dari kurangnya visi penataan kota Jakarta. Ya. Saya ambil contoh ya. Salah satu kota yang saya idam-idamkan dari sisi penataan area kota itu kota Barcelona. Kalau kita lihat dari Google Earth ya, satelit view itu rapih banget bro. Tiap blok ada. Okay. Karena apa? Jauh mungkin 100 tahun sebelumnya itu pihak pemerintah di sana sudah punya grand design-nya, sudah punya arah tata kotanya seperti apa. Tertib rencana lah berarti ya. Nah, di DKI ini kan kita melewati beberapa periodisasi kepemimpinan gubernur yang mungkin proyeksi jangka panjangnya ini berubah-berubah bro. Iya kan? Yeah. Nah, sangat sulit menata kota dengan cara mengadjust ataupun menyesuaikan dengan kepentingan dari pemimpin pada masa itu. Lebih mudah ya kayak Singapura, kayak kota baru mungkin di Hanoi gitu ya, di daerah-daerah lain, di negara lain ya memang dari awal gitu ditata, dirapihkan gitu. Ya kayak PIK ini kan sebuah area mega cluster ya. Dia bangun dari awal sehingga sangat mudah untuk bisa ngatur segala infrastrukturnya di sana. Jadi nggak heran kita melihat ke sana itu rapi, ya. Baik dari penataan jalan, besaran jalan, kabel, tumbuh-tumbuhan yang yang rindang segala macam. Ya karena mereka baru. Coba disuruh benahin sebuah daerah yang sekarang kayak kan itu memang fungsi eksekutif dari sebuah daerah mungkin. Nah, yang dihadapi oleh eksekutif
selain regulasi juga adalah polemik sosiokultur di sana. Suatu tempat yang sudah diduduki lama oleh sekelompok orang atau sebuah golongan penduduk di sana memiliki seakan-akan memiliki legitimasi terhadap tempat tersebut. Kepemilikan. Kepemilikan lahan itu kan milik negara. Tidak ada milik orang per orang atau pemilik ya kalau tanahnya hak milik SHM-nya iya. Tapi penataan ini kan teritorial kan dari Pemprov. Tapi gimana saat kita mau mindahin, mau relokasi, ya kan? Minimal kalau mau benahin ini kan harus ada di galian dulu, ngurus izin pembelian ganti ataupun ganti rugi atau ganti untung lahan segala macam. Mau pembebasan jalan tol aja bro, itu membutuhkan waktu berapa tahun? Gimana meyakinkan sekelompok orang yang memang sudah ada lama di sana untuk dirapihkan daerahnya? Orang kita ini kan sebenarnya ngeliat yang instan. Kalau perbaikan ini untuk kebermanfaatan atau keindahan tata kota nanti 5 tahun ke depan, kecenderungannya pengen lihat sekarang. Ya, pengen cepet. Pengen cepet. Ya jangan lama-lama lah, jangan 5 tahun, kalau bisa seminggu. Gimana caranya? Siapapun pemimpinnya di Pemprov ini gimana caranya? Memang butuh sebuah leadership yang tinggi dari pemimpinnya. Kalau memang ingin menjalankan visinya, harus tegas dan memang harus harus dimulai dari sekarang. Gitu. Tapi artinya bahwa ada persoalan tiap pemimpin ganti political will, ganti visi itu jadi hambatan yang luar biasa juga berarti Bang. Betul. Paling tidak di Pak Anies dengan PJ Gubernur sekarang pun itu kontrasnya itu beda lagi. Iya kan? Sangat berbeda sekali. Nah, ini jadi gimana sebagai legislatif melihat ini gimana, Bang? Ini memang tidak bisa dicermati satu sisi ya. Ada legislatif di sana, ada eksekutif, dan tentunya ada kemitraan dengan elemen masyarakat juga. Nah, ini memang harus butuh komunikasi ya. 3 sisi ini butuh komunikasi yang memang cukup intens, dan saya rasa masyarakat pun kalau treatmentnya pas ya, ataupun ada lobby-lobbynya juga tidak merugikan gitu, maksudnya dalam arti kata kalaupun ada dirugikan ada penggantinya, saya rasa juga masyarakat bisa diyakinkan gitu. Oke. Nah, pasca kejadian itu di internal pemerintahan atau di eksekutif Pemprov DKI ini gimana Bang chapter pembahasannya setelah ada korban, bahkan setelah si Sultan ini ada juga korban yang meninggal dunia kalau nggak salah ya Bang ya, persoalan kabel ini. Nah, apakah masih ditutupi matanya bahwa ini kabel nanti aja urusannya, kita urus rumput JIS dulu aja, mau pilpres kita bahas apa dulu gitu kan, nggak esensi gitu. Sekarang gimana nih Bang? Terakhir kebetulan saya melakukan interupsi saat di rapat paripurna terakhir. Kebetulan ada PJ Gubernur, ada pimpinan DPRD hampir lengkap, anggota Dewan juga agak ramai, jadi saya ambil momen tersebut untuk interupsi dan mengingatkan kembali ke PJ Gubernur untuk secara tegas dan serius menangani masalah kabel ini. Ya, minimal menginstruksikan jajarannya yang pertama ya. Itu tim dari Pemprov harus bisa membantu memediasi antara korban dengan pihak provider. Persoalan kasuistik itu. Ya, harus bisa. Posisinya kenapa? Kan Pemprov yang bisa manggil. Ya kan, mau asosiasi penyedia jasa layanan telkonya, Jatel ataupun pihak pemilik kabel kan punya izinnya kan dengan Pemprov. Jadi dia punya hak untuk memanggil. Kedua, dimintain keterangan, ya kan? 2 sisi. Jangan hanya salah satu saja. Jangan hanya korban saja, jangan hanya provider saja. Dimintain kedua sisi. Didudukin bareng, dimediasi coba. Itu yang pertama. Yang kedua, Pemprov di mana di sini lewat PJ Gubernur menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan law enforcement langsung. Law enforcement itu fungsi pengawasan ya dirasa telat gitu ya, baru ada korban baru mau dicek, ya udahlah
nggak usah ngelihat ke belakang, lihat ke depan nih. Sekarang di jajaran SKPD-nya yang terkait disuruh minta langsung fungsi pengawasan dan law enforcement. Saya banyak langsung pada masa terakhir ini banyak yang langsung WA saya. Bang tolongin bang, depan rumah saya ini segala macam. Saya langsung kontak. Alhamdulillah dari beberapa laporan semuanya deh kalau nggak salah ya, semuanya itu ditindaklanjuti. Ya, tapi kan kabelnya meskipun dirapihin segala macam, tapi harus nunggu. Ya, nah itu fungsi Harus negara nunggu berjalan kan nggak boleh sekedar nunggu ada yang lapor dulu. Idealnya seperti itu kan ya bang ya. Makanya ini fungsi pengawasan sekarang harus diperkuat, law enforcement dirapihin, harus berani nindak. Kalau ada kabel yang bermasalah udah cabut aja. Apakah ada presiden ketidakberanian untuk tindak tegas pelayan jasa ini yang bandel-bandel ini, Bang? Kita kan hanya melihat asumsi saja. Oke. Fakta di lapangan seperti apa? Iya. Kumpulkan beberapa data, laporan ke kita, kabelnya berantakan. Itu kan bukti lapangan, ya kan? Lalu kita berasumsi. Karena berdasarkan data tadi. Data tadi kita berasumsi. Ini kemana? Nah, di situ. Iya kan? Awalnya kita asumsi menjadi sebuah justifikasi bahwa memang ada semacam upaya pembiaran. Iya kan? Mengabaikan. Satu kelalaian dari sisi maintenance pemeliharaan dari pihak provider, kedua ada pembiaran. Nah, pembiaran ini yang kita juga tanya. Tadi masalahnya kurang sumber daya manusia. Oke. Sudah dibenerin tapi bermasalah lagi. Oke. Apalagi lah. Diinventarisir lah. Iya, aturannya secara aturan itu diperbolehkan. Akhirnya kalau udah overload gini nggak ada yang bisa disalahkan gitu. Nah, aturannya belum diperbaharui. Ya udah, oke, kita sudah menginventarisir masalahnya. Tapi apa kita mau berhenti hanya sampai di situ? Kita kan nggak bisa hanya fokus terhadap problem kan. Lalu solusinya apa? Baik solusi yang immediate action maupun solusi jangka panjang. Nah, itu apa? Lalu komunikasikan ke publik gitu loh. Komunikasi ke publik, jangan sampai, saya mengingatkan pada rapat paripurna itu, jangan sampai kita menjadi kebiasaan nunggu korban dulu, baru ini menjadi wake up call, alarm kita untuk bangun dan mulai membenahi ini gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Jadi merasa seolah-olah tidak ada masalah, begitu ada korban baru bangkit semua. Jadi artinya memang law enforcement ini dinilai lemah sehingga harus ada respon yang jangka panjang nih bang ya. Betul. Oke, ini semoga kabel-kabel ini bisa. Ini sebenarnya gue punya banyak pertanyaan nih bang. Gue mau bahas mau nanya soal napas kita nih kalau keluar kayaknya udah nggak sehat lagi di Jakarta. Persoalan dasar lah, masalah air bersih ini dari segala macam persoalan di DKI Jakarta, termasuk beda pimpinan, beda visi, beda program, apalah segala macam. Ini gimana nih bang, lu membenahi kerumitan masalah di Jakarta ini bang? Iya. Ini kita. Itu isu-isu anak muda ya bang ya? Iya. Saya lah, kalau ngomongin anak muda, saya juga representasi anak muda di parlemen. Itu merasa generasi kita ini terbebani atau ditinggalkan PR yang lumayan berat. Bukan lumayan gitu bang. Ya itu eufemisme itu. Lumayan itu sudah menghaluskan itu sebetulnya. Ya. PR beratnya apa? Karena kita ditinggali permasalahan dengan dampak lingkungan yang mungkin sistematik dan ini berkelanjutan. Dari mulai global warming, sampah, sampai polusi udara. Ini adalah bukti dari sebuah minimnya visi pada masa lalu, ya, yang tidak mampu melihat pembangunan itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Namanya sebuah proyeksi ke depan itu harus bisa melihat perkembangan zaman itu bagaimana sehingga bisa menyesuaikan dengan pembangunan. Inilah masalah DKI Jakarta. Epicentrum semua ada di sini. Transmigrasi juga pindahnya ke sini semua. Pertumbuhan dan pembangunan di DKI Jakarta ini terlalu cepat atau terlalu masif.
tidak diimbangi dengan tata kota yang juga sepadan gitu. Jadi terkesan kok DKI Jakarta masih ada daerah kumis. Kumis itu kumuh miskin gitu. Daerah pinggiran-pinggiran itu masih belum terfasilitasi hak asasi manusia seperti air bersih dan udara gitu. Tapi kalau dilihat ke tengah, perkantoran dan lain-lain itu sudah sangat setara dengan daerah di luar lah bahasanya. Ini kan ada ketimpangan tandanya. Ketimpangan apa? Ketimpangan pembangunan. Akibat mungkin tidak relevannya visi di masa lalu. Nah, ini menjadi sebuah catatan serius. Siapapun nanti yang mau maju pilkada DKI tahun depan, tolong kalau bisa kampanyenya nanti bukan hanya isu-isu kritis saja, tapi harus bisa punya isu basic ya. Isu visi DKI Jakarta ke depan ini yang visioner berarti. Iya, harus bisa visioner. Kebanyakan isunya ini kan hanya baru kasuistis ya. Ya. Lapangan pekerjaan kurang, oke, gimana solusinya? Banjir kurang, gimana mengurangi volume air Saat itu. Iya kan? Kalau banjir sekarang setengah jam, bagaimana mengurangi minimal setengahnya, 15 menit. 15 menit masih banjir, mobil juga rusak, Bos. Udara kotor, tiup. Itu ini masih belum punya isu yang visioner ke depan gitu. Bagaimana menata kembali kota Jakarta ini biar ya ketimpangan ini bisa, gapnya ini bisa lebih kecil lah sekarang. Jadi harus mengurangi gap tadi ya Bang ya dalam pembangunan. Thank you banget Bang Siap. Farazandi, semoga terpilih lagi ya Bang ya. Amin, Ini di dapil mana nih Bang Farazandi? Dapil Jakarta Selatan meliputi 5 kecamatan, Jaksel 7, ada Kecamatan Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan dan Setiabudi. Nah, semoga di legislatif lebih banyak anak muda, nanti juga deh. Amin, biar teman saya lebih banyak, betul. Bisa satset juga pembangunannya Betul. Bang ya. Siap. Itu obrolan kita, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Jadi mungkin sepintas ini masalah di Jakarta bukan cuma rumput jis berarti Bang ya. Jadi kabel di Jakarta pun masih menjadi pembunuh masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Siap.